ada 7 miliar manusia di muka bumi ini teman. Jangan hanya karena satu orang, kamu takut kehilangan satu orang, kamu tinggalkan 7 miliar ini. Jangan. Percayalah, bahkan Tuhan pun tidak meninggalkan. Wih, mantap sekali kawan. Siap. Ya, shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam podcast PMK Poltek. Hari ini kita akan membahas satu topik yang lumayan spicy ya. Dan kita mengambil topik dengan judul Toxic Relationship ya. Saat ini bersama kalian sudah ada saya, nama saya Igusti Putu Nathan Tarigans. Kayak saya ya, sopan banget. Saya alumni PMK Politeknik Negeri Bali. Saya baru lulus tahun lalu. Dan saat ini sudah ada bersama saya. Halo teman-teman PMK Poltek dan mungkin teman-teman yang tidak dari PMK Poltek. Selamat datang di podcast PMK Poltek. Saya DJ, mahasiswa di Fakultas Pariwisata, jurusan Industri Perjalanan Wisata. Saya angkatan 15. Ya, itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Baik, terima kasih. Baik, langsung saja kita akan bahas beberapa pertanyaan yang mungkin sudah menjadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan sudah kita kumpulkan. Listnya cukup banyak ya di sini kan, siap-siap. Jadi mungkin hari ini podcastnya akan agak lama ya gitu. Baik, jadi teman-teman ya. Depan saya Kak DJ gitu kan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, mungkin kita samain persepsi dulu ya Kak ya, sama teman-teman ini kan bahas toxic relationship. Mungkin banyak juga yang baru tahu istilah toxic relationship ini gitu kan. Mungkin juga banyak yang sudah tahu tapi rasanya mungkin ini cuma hubungan negatif doang kan. Ini kan cuma pas lagi berantem doang kan bilangnya toxic. Jadi menurut Kakak mungkin kita satukan dulu toxic relationship itu apa? Kalau dari padanan bahasa ya, toxic relationship itu dari bahasa Inggris. Saya tahu teman-teman juga pasti tahu itu dari bahasa Inggris. Artinya aja udah hubungan yang beracun. Hubungan yang beracun sudah pasti nggak positif. Kalau Anda berharap toxic relationship itu baik, mungkin yang salah Anda. Tapi bukan hubungannya. Kan bisa jadi mungkin negatif ketemu negatif jadi positif gitu kan. Anda kira matematika? Ya, relationship ini nggak hitung-hitung 1+1=2 gitu loh. Jadi karena means-nya saya konotasinya udah negatif, jadi sepertinya toxic relationship ini memang bukan hal yang baik dalam hubungan berelasi. Dan teman-teman mungkin kalau teman-teman berpikir bahwa mungkin toxic relationship ini hanya untuk orang-orang berpacaran. Saya kan nggak punya pacar dulu, mungkin nggak mungkin jadi toxic. Jangan salah. Relationship ini kan ngomongin hubungan dengan banyak orang, dengan dirimu sendiri. Bisa aja kamu jadi toxic untuk orang-orang di sekitar. Gitu sih. Nah, gimana nih Kak? Gitu kan kita tahu kalau mungkin teman kita toksik gitu atau mungkin sahabat dekat kita toksik. Gimana kita tahu kalau sebenarnya mereka ini orang-orang toksik kayak gitu? Jadi gini, penyebab orang-orang menjadi toksik ya, atau teman-teman menjadi toksik, atau sahabat atau siapapun di sekitar kita jadi toksik. Sebenarnya sebelum kita menjudge ya, atau mengatakan bahwa dia ini toksik nih, coba kita lihat ke diri kita dulu gitu loh. Apakah saya toksik? Gitu loh. Bagaimana cara mengidentifikasi apakah saya toksik atau tidak? Yang pertama, saya sudah mengidentifikasi dari empat bahasan identifikasi yang menurut saya mungkin penting untuk kita lihat di dalam diri kita. Yang pertama tuh kontrol emosi. Kontrol emosi itu kenapa jadi penting? Karena sebelum kita bilang orang itu toksik, apakah saya sudah mengontrol emosi saya dengan benar? Bagaimana melihatnya? Kita bisa melihat keadaan-keadaan kita di posisi yang genting atau yang mengharuskan kita menunjukkan rasa marah itu di dalam emosi yang lebih tinggi gitu loh. Apakah saya malah berdiam dan menunggu sabar, atau malah saya meluap-luap ngatain? Ya, meluap-luap itu kondisi yang normal sebenarnya. Cuman pemilihan bahasa itu penting di saat marah. Pemilihan bahasa di saat kamu bisa aja mungkin marahnya berteriak-teriak karena memang semua orang punya base karakteristik yang berbeda-beda. Cuman tidak semua orang bisa mengontrol marah itu dengan tidak menjudge orang lain atau menghina orang lain atau malah
menyalahkan orang lain menjadi lebih benar. Oh, itu hati-hati. Yang paling gampang sebenarnya itu kayaknya ya, nyalahin orang aja. Iya, ketika di posisi yang seperti itu kita malah bukan fokus pada solusi, kita malah fokus pada masalah itu. Nah, kita lihat kecenderungan itu bisa membuat kita menjadi toksik. Itu yang pertama. Yang kedua, takut kepada kesetiaan. Mungkin teman-teman ini yang takut kepada kesetiaan ini biasanya berada pada orang-orang yang punya pasangan. Saking takutnya dia sendiri, dia akan menghalalkan segala cara agar dia tidak sendiri. Supaya hubungan tetap jalan. Iya, supaya hubungan tetap jalan. Ya udah semua dihalalkan, nggak apa-apa. Saya dimarah, dihapus, nggak apa-apa. Yang penting saya itu toksik. Mungkin kesannya orang ini baik sekali. Iya, setia gitu. Pemaaf, setia. Tapi percayalah kamu itu toksik untuk dirimu sendiri. Dan yang ketiga, ekspektasi. Teman-teman pasti pikir emang nggak boleh kita berekspektasi sama orang lain? Boleh. Tapi ketika ekspektasi itu tidak sampai dari apa yang kita pikirkan, itu bisa jadi toksik. Karena terlalu kecewa gitu. Mungkin kayak gini, toksik. Saya berekspektasi ini terlalu tinggi. Di kita nggak bisa kan? Kita berekspektasi kepada orang lain. Nah, ketika orang lain pun tidak menyampai itu, terus kita kamu kok nggak nyampe ke situ? Ini artinya kamu bisa kayak gini loh. Kok kamu memaksa orang lain untuk mencapai ekspektasimu gitu loh, tanpa memikirkan bahwa orang lain itu mungkin punya batasan, dan ekspektasi yang tidak sampai itu bisa membuatmu jadi toksik. Karena terlalu memaksa orang lain. Dan yang terakhir, kenapa ini saya taruh di terakhir? Karena sebenarnya ini yang paling penting dari ketiga ini merupakan rangkuman, yaitu penerimaan diri. Kenapa semakin kamu tidak menerima dirimu, semakin beresiko kamu menjadi toksik. Karena insecurity terhadap dirimu itu membuat kamu memaksa segala hal terjadi di luarmu. Karena kamu tidak menerima dirimu. Jadi kamu memaksa orang-orang lain untuk kayak, saya ini nggak menerima diriku. Jadi kayak menurutku, kan kita kadang-kadang tidak sadar kalau kita sedang tidak menerima diri gitu loh. Jadi kayak karena misalnya saya nggak terima rambut saya keriting, saya nggak terima. Terus saya lihat orang-orang yang rambut lurus, terus saya kayak iri gitu loh. Kok orang-orang kayak gini sih? Dan saya kayaknya menyalahkan dunia ini bahwa orang rambut keriting itu jelek, orang rambut keriting itu toksik. Benar-benar kayak kalau kamu bisa menerima dirimu, percayalah kamu bisa mengontrol emosimu. Kalau kamu bisa menerima dirimu, kamu juga mungkin walaupun sendiri kamu nggak akan merasa ya udahlah, terus bisa melakukan bagian saya gitu loh. Dan kalau kamu bisa menerima dirimu, kamu tidak akan berekspektasi berlebihan atas dirimu, karena kamu tahu, oh saya cuma cukup sampai di sini. Saya boleh berekspektasi, tapi hati-hati gitu. Wah, cukup dalam ya teman-teman gitu ya. Tiba-tiba materinya tiba-tiba jelek gitu kan. Padahal ini obrolan santuy, tapi rasanya tegang banget gitu. Ini kayak berat banget bunda. Maafkan. Iya gitu. Jadi ada 4 kriteria tadi tuh kayak. Mungkin bisa diulang tadi yang pertama. Yang pertama itu kontrol emosi. Yang kedua itu takut kepada kesendirian. Yang ketiga itu ekspektasi yang berlebihan. Dan yang keempat yang paling penting dan yang merangkum semuanya adalah penerimaan diri. Penerimaan diri ya. Mungkin kita harus ambil topik lagi untuk bahas yang penerimaan diri nih Kak ya. Siap. Kayaknya cukup berat ya itu. Nah buat yang hal kesendirian kayak teman-teman kita sudah bikin podcast sekitar 2 minggu yang lalu untuk bahas kesepian. Mungkin teman-teman bisa cek ya. Linknya ada di di mana lah itu. Oke. Tadi kan itu gimana cara kita tahu kalau kita sedang toksik atau orang-orang mungkin sedang toksik. Nah sekarang mungkin pertanyaannya, apa sih Kak yang menyebabkan relasi itu jadi toksik? Yang menyebabkan relasi menjadi toksik adalah keempat identifikasi tadi dilakukan oleh satu individu itu, gitu loh, yang mengakibatkan orang-orang di sekitar merasa tidak aman, gitu loh. Karena sebenarnya toksik itu tidak sehari 2 hari kita tahu. Itu dia adalah menurutku ya, itu adalah pembunuhan mental secara perlahan-lahan. Mungkin itu ending dari segalanya, ending dari semua. Kau pertamanya mendapat luka, capek, stres, depresi, dan akhirnya mungkin kau mati secara mental. Iya kan? Maksudnya bisa jadi. Kita kadang-kadang menganggap remeh, gitu loh. Penyebabnya itu yang pertama, ya orang-orang tidak mengenal dirinya, membuat ekspektasi dan tidak mengontrol emosi. Akhirnya membuat segala hal itu bisa terjadi. Dan percayalah, ketika ini bisa
menjadi toksik akan dirimu, itu bisa jadi toksik akan orang lain juga, gitu loh. Dan ketika orang-orang sudah merasa tidak aman, kelihatan kok satu-satu menjauh, satu-satu mulai itu akan kelihatan. Itu apa ya, sudah natur manusia, udah naluri ya. Ada konsekuensinya lah. Iya, selalu ada konsekuensi. Dan itulah penyebab-penyebabnya sih yang menurutku. Oke. Jadi mungkin sekarang buat mungkin teman-teman yang sedang bergumul dalam masalah ini, mungkin sedang dalam relasi yang toksik, mungkin mereka setelah mendengar 4 identifikasi tadi merasa, oh aku bisa potensi di toksik kayak gitu kan. Sekarang gimana sih Kak caranya mungkin mengobati atau ya keluarlah dari relasi yang toksik ini? Oke, anak-anak muda. Sebenarnya ini masalahnya bukan anak muda doang ya. Sebenarnya toxic relationship ini biasanya juga orang-orang yang sudah menikah juga kadang-kadang akan merasakan itu gitu loh. Cuman karena kita anak muda, ya. Jadi kita akan membahas versi anak muda aja. Oke, siap. Jadi gini, yang pertama, saya memang terlalu filosofis melihat buku terlalu banyak soalnya. Legal. Oke, jadi bagaimana maksudnya mengobati itu terlalu klinis ya. Terlalu klinis ya. Iya, terlalu ideal. Jadi kayak bagaimana supaya kamu, misalnya kalau kamu udah terlanjur, kamu korban nih loh, kamu adalah korban yang kok saya jadi korban toksik, orang ini kok toksik banget, saya nggak bisa keluar dari sini. Yang pertama coba identifikasi dulu orang ini toksiknya di bagian mana gitu loh. Apakah kamu merasa tidak aman dan tidak nyaman ketika dia marah-marah berlebihan, atau mungkin kamu merasa tidak aman ketika ya buat orang-orang berpasangan dia tuh kayak terlalu cemburu, terlalu overprotective, terlalu yang kayak kalau kamu udah lelah, udah tahu di bagian mana yang kamu capek, hal kedua yang harus kamu lakukan adalah ajak dia ngomong. Tapi hindari ngomong di tempat yang cuma berdua. Oh. Kenapa? Karena itu orang-orang yang toksik itu manipulatif. Oh iya. Mereka cukup manipulatif. Kalau cuman kalian yang berdua aja ngomong di satu ruangan, nggak ada penengahnya gitu. Nggak bisa. Kalaupun mau berdua, ngobrollah di tempat yang ya relatif ada orang lain gitu loh. Maksudnya di kafe atau di mana ya kan nggak mungkin teriak-teriak juga ngomongnya kan. Coba aja ngobrol. Dan sebenarnya kalau waktu kamu ngajak ngobrol, lawan bicara itu seperti kayak membenarkan diri, padahal menurutmu tidak nyaman, jangan abaikan perasaan itu, gitu loh. Karena sebenarnya itu kalau terus-terus kita abaikan, perasaan yang sakit itu akan terus-terus bertambah, gitu loh. Kalau memang udah memantapkan ngobrol ini, udah ngobrol dan selesaikan. Memang kalau diobrolin kayak gini, kok gampang banget, gitu loh. Kayaknya kok gampang banget, tapi mau sampai kapan kamu merasa seperti itu, gitu loh. Sebelum pada akhirnya kita yang menyesal. Kalau misalnya saya pelakunya, saya ini toksik gitu loh. Orang-orang toksik itu kadang nggak tahu gitu loh. Kalau dia toksik, muncrat. Orang-orang toksik itu kadang-kadang nggak ngerti kalau dia itu adalah toksik. Mungkin teman-teman sekitarnya boleh membantu gitu loh. Karena dia pasti tidak hidup dengan diri sendiri gitu loh. Dan paling tidak hal yang paling praktis yang bisa dilakukan adalah coba teman-teman dekatnya coba obrolin dengan dia gitu loh. Kalau enggak beritahukan orang tuanya kalau ada hal-hal atau perilaku negatif yang dibuat oleh dia gitu loh. Ya sebelum lebih jauh dia melakukan, coba diajak ngobrol. Menurutku sebenarnya orang-orang ini sih juga butuh tempat untuk ngobrol. Cuma tidak terlalu banyak orang yang mau karena ngapain sih ngobrol sama orang-orang kayak gini gitu. Udah pasang tembok dulu. Iya, orang-orang tuh sudah merasa saya lebih benar dari dia, jadi buat apa saya ngobrol sama dia? Jangan. Kalau bisa bukalah hati dan berikanlah diri untuk jadi tempat. Dan ya seperti itu. Cara-cara mengobati. Dan kalau misalnya saya korban tadi, kembali lagi, kalau udah selesai ngomong pergi aja, nggak apa-apa. Gitu loh. Nanti setelah itu kau masih diteror atau apa itu akan berlalu, percayalah. Oh gitu ya. Oh udah dibuktikan nggak ya? Iya, udah itu pengalaman pribadi. Setelah habis itu dia meneror, habis itu kayak merasa saya baik, saya akan berubah, saya akan tidak usah percaya kan. Jangan. Daripada kamu kembali ke tempat itu, jangan bawa masa lalu ke masa depan. Cukup. Berarti memang sangat profesional ya harus kita narasumber kita pada hari ini. Aduh. Ya.
Nah itu kan tadi pertanyaan-pertanyaan sudah sangat membantu ya dibahas sama Kak DJ. Nah sekarang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke akun IG PMK kita nih Kak gitu ya. Jadi teman-teman setiap hari Senin atau Selasa kita biasanya rekaman akan dibikin kuesioner gitu ya di IG PMK. Jadi terus pantengin ya IG PMK setiap hari Senin dan Selasa gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk dari inisial Y dan dari inisial G gitu ya. Itu aja lah. Nah ini Kak, kalau kita punya temen yang selalu buat kita sakit hati kayak gitu kan, tapi ya ini pertemanan sudah berlangsung lama kayak gitu. Satu sisi harus menempatkan diri sebagai anak Tuhan yang mengasihi gitu kan. Satu sisi tapi merasa teraniaya terus kayak gitu. Mungkin terjadi dilema di sini gitu ya. Jadi mungkin ada saran nggak buat teman-teman yang sedang dalam posisi kayak gini? Gini teman-teman, sekarang kenapa sih anak-anak sekarang tuh pertanyaannya berat-berat gitu? Masalahnya berat-berat banget. Di satu sisi kamu mau mengasihi dia, di sisi yang lain kamu terluka dengan keadaan seperti itu gitu loh, kayak ini kok toksik, kok ini nggak nyaman buat saya. Yang pertama, teman-teman harus sadari adalah berelasi dengan manusia itu mengakibatkan luka, itu udah pasti. Oh gitu. Itu udah pasti gitu loh. Veteran yang ngomongnya. Jadi gini loh, maksudnya kalau kamu berharap berelasi dengan orang terus semuanya akan baik-baik saja, silakan berelasi dengan malaikat. Iya dong. Apa yang Anda harapkan dari manusia yang berdosa ini, gengs? Tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus mengasihi dia, tapi di satu sisi saya terluka. Memang susah jadi anak Tuhan. Emang susah guys jadi anak Tuhan, tidak ada yang mudah. Yang pertama, terimalah dia. Katanya kalian temen, kok kalian gak mau ngobrolin? Itu ya, tapi kan susah gitu loh. Sekarang yang kamu pikirkan adalah memperbaiki relasimu kan? Ya perbaiki relasimu dan ajaklah dia ngobrol. Kalau dia teman, dia akan mendengarkan apa yang kamu obrolin. Dan di saat itu kamu bisa lihat dia berpikir kamu juga teman atau enggak. Gitu loh. Nah, kamu nih temen nih sama dia, kamu merasa dia temenmu gitu kan? Dia temenmu. Terus di satu sisi tapi kamu merasa nggak nyaman sama dia. Sekarang kita balik. Dia temenmu. Apakah dia juga nggak nyaman samamu? Apakah dia mau ngobrol sesuatu yang penting denganmu? Sekarang kita balik. Nah, jangan-jangan temennya cuma sepihak gitu. Iya, jangan-jangan dia biasa aja terus kamu nggak nyaman gitu loh. Atau jangan-jangan dia juga nggak nyaman tapi dia nggak mau bilang. Oh ya ampun. Nah, sekarang itulah fungsinya Tuhan menciptakan mulut. Pakailah untuk berbicara. Tuhan ciptakan relasi untuk Anda semakin dekat, bukan cuma hahi doang gitu loh. Jadi ajaklah ngobrol, tanya. Kalau memang dia nggak mau, sih lo nggak gini, tinggalkan. Oh gitu. Atau enggak, ini kau misalnya kasihlah batasan waktu untuk bersabar gitu loh. Tuhan memberikan kebijaksanaan untuk membuat kita berpikir apakah keputusan yang baik dan hal-hal prioritas yang penting gitu loh. Yang penting saya sudah mengatakan bagian saya. Terlepas dia mau menerima atau tidak, itu bagian dia. Yang penting saya sudah mengasihi dia. Terlepas dari dia mau mengasihi saya atau melukai saya, terserah dia. Yang penting saya sudah bilang seberapa luka saya terhadap dia. Terlepas dia merasa terluka atau tidak, itu urusan dia kawan. Kamu harus terbebas dari luka itu sebelum kamu memaksa dia untuk memaafkanmu juga. Berarti harus jujur ya. Jujur aja. Jujur sama perasaan kayaknya. Teman-teman, kita kalau terus-terusan nggak enak. Sampai kapan? Jadi malaikat aja udah. Ya emang nggak enaknya orang yang nggak enakan gitu ya. Iya. Tapi memang inilah kembali lagi dengan karakter orang, setiap orang itu berbeda. Kalau saya mungkin bisa gampang ngomong kayak gini gitu loh. Karena saya tipikal orang yang seperti itu. Yang spontan. Tapi buat teman-teman yang tidak bisa ngomong langsung, banyak sekali media ini diciptakan. Ada teks, ada telepon, ada surat, WhatsApp, ada surat. Kan teman-teman pergunakanlah. Gitu loh. Karena dan jangan takut ditolak, jangan takut dimarah atau kalau saya ngomong kayak gini, saya nggak teman sama dia lagi. Siapa tuh berhenti pertemanannya gitu kan? Ada 7 miliar manusia di muka bumi ini teman. Jangan hanya karena satu orang, kamu takut kehilangan satu orang, kamu tinggalkan 7 miliar ini. Jangan.
percayalah, bahkan Tuhan pun tidak meninggalkan. Wih, mantap sekali kawan. Siap. Oke, lanjut. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya ini dari inisial M ya. Memungkinkan nggak sih Kak kalau kedua belah pihak sama-sama toksik gitu dalam hubungan? Oh, mungkin saja. Gini, teman-teman, perilaku yang positif itu tertular nggak? Iya, bisa. Tular kan? Iya. Kayak misalnya kau berteman sama orang-orang yang baik di sekitarmu. Iya, yang suka senyum mungkin. Yang suka senyum, yang suka senyum kamu pasti akan tertular. Teman-teman, apalagi yang tidak baik. Udahlah. Kau awalnya bilang teman-temanmu di sekitarmu toksik, saya nggak terbiasa dengan orang-orang seperti ini. Tapi kau tetap main sama dia, percayalah itu akan menular. Itu akan dua arah, bahkan bisa. Ini kan pertanyaannya, apakah keduanya, bahkan sekelompok orang toksik bermain sam-sam pun bisa, nggak hanya dua orang aja. Saling ngeracunin gitu. Iya, bisa. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya kan relasi itu memberi, berbagi dan segala macam, semua ada di dalam relasi itu. Apakah dua orang, pertanyaan bisa. Sekarang janganlah mencontohi kebiasaan relationship toxic ini, jangan. Kalau kamu bisa jadi baik, jadilah lebih baik gitu loh. Kalau kamu bisa jadi lebih benar, jadilah lebih benar gitu loh. Karena toxic relationship bukan sesuatu yang harus dicontoh. Oke. Nah, sebenarnya kalau kasusnya kayak gini berarti saling apa namanya? Kayak sebenarnya saling nggak enak gitu kan, karena saling ngeracunin gitu istilahnya. Cuman tetap bertahan karena mungkin dari 4 faktor tadi itu ya, kayak merasa takut kesepian gitu kan, makanya maksain buat temenan sama orang-orang ini gitu kan. Itu lagi tadi sama kayak Nathan bilang, berlakulah jujur bahkan terhadap dirimu sendiri gitu loh. Kalau misalnya udah merasa nggak aman atau nggak nyaman, obrolin lah. Di titik terberat apapun, kamu mau cari pembenaran atau jalan keluar apapun, komunikasi itu jalan terakhir. Jalan terakhir komunikasi, mau komunikasi sama orang tersebut, komunikasi sama Tuhan, itu jalan terakhir. Mau lari dari apapun kayak nggak bisa, gitu loh. Harusnya jadi jalan utama ya, bukan jalan terakhir. Ya manusia itu cari segala macam dulu di muka bumi ini, sampai kayak udah mentok ya udah baru komunikasi. Udah biasa. Jadi disembunyiin dulu, gitu ya, bohong-bohong tipis dulu. Gitu. Tenang aja, itu udah relate di otak, hati, semua hidup saya sudah. Oke, siap. Nah, mungkin sekarang pertanyaan dari saya sendiri nih, mungkin nggak sih kita dalam tadi kan ngomong banyak tentang sesama gitu ya. Nah, sekarang kalau dengan hubungan kita sama Tuhan bisa toksik. Bisa, jelas bisa. Kenapa? Satu, kita diciptakan dengan dosa. Bukan diciptakan dengan dosa, tapi diciptakan berdosa. Ya, apa sih bahasa rohaninya? Jatuh dalam dosa gitu ya. Ya, kita semua jatuh dalam dosa. Bagi teman-teman yang lahir baru ya diselamatkan. Tapi bukan berarti bisa berbuat dosa lagi kan. Nah, apakah bisa kita punya toxic relationship sama Tuhan? Bisa. Yang pertama, kita hanya mengandalkan Tuhan di saat-saat tertentu. Anda itu toxic kawan. Gitu loh. Bisa. Jadi kayak, Tuhan Maha Pengasih. Buat aja kan, ntar tinggal minta maaf, tinggal minta ampun gitu ya, dieksploitasi kebaikan Tuhan gitu ya. Anda toksik kawan, tolong jangan. Yang kedua, berdoa hanya minta aja kerjaan Anda. Saya kalau jadi Tuhan, di dalam pokok doa itu semua hanya minta-minta. Terus apa yang kau buat untuk Tuhan? Iya kan? Berhenti meminta, lakukanlah. Jadi sebenarnya toxic relationship itu kalau misalnya kita mau tarik itu vertikal horizontal itu kena semua gitu loh. Bahkan ke diri kita pun kena kan. Jadi kita sama diri kita aja toxic, sama Tuhan apalagi gitu loh. Jadi sebenarnya kalau Nathan tanya bisa sama Tuhan bisa. Banyak kok, sebenarnya banyak case-case yang bisa menjawab itu, tapi mungkin saya cuma bisa bilang seperti itu karena
ya mungkin saya pun juga kayak gitu kadang-kadang kan ya jadi pengakuan sangat terbuka gitu ya. Jadi marilah kita sama-sama membenahi diri gitu ya. Iya. Selalu cek terus gitu kan, jangan-jangan nih kita toxic gitu kan. Mungkin nggak kayak yang lain tapi mungkin ke diri kita sendiri atau mungkin ke hubungan kita sama Tuhan. PDT yang buruk jadi toxic gitu kan ya. Oke, mungkin sekarang ya sebagai penutup deh, mungkin ada udah selesai nih ya. Selesai. Waduh, thank you so much guys. Ada beberapa ya dia nervous dari tadi. Ada beberapa mungkin pernyataan, mungkin pesan-pesan terakhir gitu buat teman-teman pendengar. Kan saya sudah tulis, mari kita baca. Biar tidak miss satu kata pun dari yang saya tulis, gengs. Perfeksionis ya, perfeksionis. Iya, karena saya hidup di lingkungan orang perfeksionis, saya akan menjadi perfeksionis. Itulah relationship. Jadi gini, yang saya tulis ini, kita baca aja ya biar kayak undang-undang. Aduh, Pancasila ini kan. Oke, semua orang yang kita harus tahu yang pertama, semua orang punya potensi menjadi toksik. Semua orang tidak terkecuali. Mau kau bilang saya setiap hari tidur di gereja di bawah altar. Tidak, semua orang berpotensi. Saya adalah pendeta udah 10.000 tahun. Tidak, semua orang berpotensi menjadi toksik, kawan. Nah, kenali baik-baik diri kita. Itu adalah yang paling pertama. Enggak, yang paling pertama adalah kenali baik-baik siapa penciptamu. Ketika kamu kenal baik-baik siapa penciptamu, kamu akan tahu kamu diciptakan untuk apa, gitu loh. Tidak ada rencana yang jahat Tuhan buat untuk ciptaannya, tidak ada. Amin. Jadi, kalau misalnya kamu mengenali dirimu dengan baik, kamu akan membuat lingkungan di sekitarmu pun juga mengenalimu dengan baik, gitu loh. Karena sebenarnya kamu tidak bisa mengontrol orang lain. Pada dasarnya kamu bisa mengontrol dirimu sendiri dan orang lain akan melihat cara kamu mengontrol dirimu. Jadi sebelum kamu menjadi toxic relationship atau mungkin sekarang kamu ada di dalam toxic relationship, bertobatlah. Kalau belum, puji Tuhan, dan tolong lihat identifikasi dirimu dan kenali dirimu lebih jauh sebelum mengambil komitmen untuk menjalani relasi lebih jauh lagi, apalagi ini akan lebih berbahaya jika relasinya lebih personal. Nah, kalaupun kamu sekarang sudah ada di toxic relationship yang membuat kamu tidak nyaman, identifikasi sekarang saya sudah sejauh mana sih di dalam relasi ini. Kalau bisa keluarlah. Kalau kamu tidak bisa sendiri, minta tolonglah sama orang, gitu loh. Kalau memang temanmu tidak bisa menolongmu, minta tolong sama orang tua atau enggak profesional, psikolog. Ataupun kalau misalnya sudah sampai kekerasan, ada Komnas Perlindungan HAM, itu ada kepolisian, jangan kayak orang susah. Di dunia ini nggak hanya kamu sendiri, gitu loh. Jangan jadi toksik biar orang-orang punya topik tentang kamu. Jangan. Buatlah topik hidup yang baik, biar orang-orang bisa membaca hidupmu di arah yang lebih baik. Oke, terima kasih. Itu aja. Udah kan? Ya, sekian teman-teman podcast kita pada hari ini. Terima kasih buat Kak DJ. Sama-sama. Ya, sampai jumpa teman-teman di podcast kita yang berikutnya. Oke, shalom. Shalom.